Halo saudara-saudara dan teman-teman semua. Kesempatan ini saya ingin membagikan pengetahuan saya mengenai bagaimana kalau penyebaran COVID-19 dipahami dengan pemodelan berbasis agen. Kebetulan waktu saya buat video ini, Inggris baru saja di lockdown. Kita studi kasusnya nanti adalah penyebaran COVID-19 di negara api. Kita akan pelajari kemungkinan-kemungkinan ke depannya seperti apa. Kalau kita pakai strategi physical distancing, apa benar kita bisa selamat? Kalau physical distancing-nya tidak ditaati, celakanya seperti apa? Di akhir video nanti saya akan coba hubungkan dengan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, saudara-saudara, sebenarnya bagaimana memprediksi penyebaran virus itu sudah lama dipelajari. Salah satunya ada model matematika namanya SIR di tahun 1920-an. Intinya populasi penduduk kita kelompokkan jadi tiga. Susceptible, orang-orang yang belum pernah sakit. Infectious, orang-orang yang sedang sakit dan bisa menulari orang lain. Terakhir, recovered, isinya orang-orang yang sudah pernah sakit tapi kemudian sembuh. Prinsipnya kita hitung dari kelompok orang sehat, berapa setiap hari yang kemudian jadi sakit, berapa dari kelompok orang sakit yang setiap hari kemudian menjadi sembuh, dan seterusnya. Seiring perkembangan komputer, orang kemudian memikirkan bagaimana kalau kita tidak melacak grupnya, tetapi kita membuat model untuk orang per orang. Teknik ini kemudian dinamai agent-based modeling atau pemodelan berbasis agen. Ini mulainya sekitar tahun 80 atau 90-an. Dalam agent-based modeling, pertama-tama kita harus membuat ruang untuk agen-agen kita berinteraksi. Ruang ini diibaratkan negara atau wilayah, dan bentuknya paling sederhana adalah kotak-kotak. Kemudian kita sebarkan agen di ruang ini. Agen itu adalah orang-orangan yang kita program supaya dia bisa jalan-jalan dan berpikir sendiri. Mulanya kebanyakan agen kondisi badannya sehat, tetapi tidak punya imunitas. Kita warnai hijau. Cuma ada beberapa agen yang membawa penyakit atau virus dan kita warnai merah. Ibaratnya orang harus bekerja, sekolah, atau jalan-jalan, setiap hari agen-agen ini bergerak acak ke kotak lain. Contoh, agen warna merah yang ada di kotak D3, ini asalnya dari kotak D4. Agen warna hijau yang ada di kotak A2, hari sebelumnya ada di kotak B1. Nah, setiap agen yang sakit bertemu dengan agen yang sehat tetapi tidak kebal, dia bisa menularkan virus yang dia bawa. Kemungkinan penularannya bergantung pada nilai R0 atau R0 penyakitnya. R0 besar artinya dia mudah menular, R0 kecil artinya dia sulit menular. COVID-19 R0-nya 2,5. Artinya satu orang penderita rata-rata menulari 2 sampai 3 orang penderita lain. Kalau tertular, maka agen yang mulanya hijau akan berubah menjadi merah. Proses pergerakan penduduk dan penularan virus ini kita ulang-ulang terus sampai pada akhirnya semua orang sembuh atau semua orang mati. Nah, sekarang apa yang terjadi pada orang yang sakit? Orang yang sehat kemudian menjadi sakit, pertama-tama akan mengalami masa inkubasi. Untuk COVID-19, inkubasinya rata-rata 5 hari. Selama masa inkubasi ini, gejala-gejalanya belum kelihatan. Setelah masa inkubasi, dia akan sakit. Rata-rata sakitnya adalah 15 hari. Setelah 15 hari, ada dua kemungkinan. Dia bisa sembuh atau dia bisa mati. Berapa yang mati bergantung pada nilai mortality rate. Nah, kalau di negara api dan di dunia internasional, mortality rate-nya 3,4%. Artinya, dari 100 orang yang sakit, ada 3 sampai 4 orang yang meninggal. Tetapi kalau di negara tetangganya negara api yang namanya Indonesia, mortality rate-nya lebih tinggi. Dari 100 orang yang sakit bisa meninggal 7 sampai 8 orang. Kalau penyakit cacar, biasanya kita cuma sekali. Nah, kalau COVID-19 kemudian sembuh, kemungkinannya masih ada dua. Dari 100 orang yang terkena COVID-19 dan berhasil sembuh, 50 orang kemudian akan menjadi kebal. Tetapi 50 orang lagi bisa terkena COVID-19 lagi dan kemungkinan matinya masih ada lagi. Nah, sekarang
Supaya COVID-19 tidak menyebar, di negara api mau ada kebijakan physical distancing. Kalau diterapkan dan dipatuhi 100%, artinya nggak ada lagi pergerakan agen dari kotak satu ke kotak yang lain. Cuma ini nggak mungkin untuk di negara api, karena sekian persennya harus tetap bergerak. Mereka ini adalah tentara, polisi yang harus menjaga keamanan, dokter dan perawat yang tetap harus merawat orang yang sakit. Kemudian juga warga negara api yang pendapatannya harian, sehingga jika mereka di rumah mereka tidak bisa mencari makan. Nah, ini bisa kita programkan menggunakan angka compliance. Nilai compliance 0% artinya semua orang boleh bergerak. Sama saja dengan kebijakan physical distancing tidak ada. Kalau nilai compliance 100%, artinya semua orang diam di rumahnya. Ini sama saja dengan kebijakan yang namanya lockdown. Kalau misalkan 50%, berarti cuma setengah yang akan diam di kotaknya masing-masing. Ini bisa kita modelkan dengan memilih secara acak setengah dari agen yang ada. Hanya agen-agen yang terpilihlah, di sini yang saya lingkari, yang boleh bergerak. Contohnya, agen hijau yang sekarang ada di B1, kemarinnya posisinya ada di A1. Karena dia terpilih di hari sebelumnya, maka dia boleh bergerak. Nah, untuk percobaan skala besar, maka kita harus membuat software di komputer. Ini model yang tadi sudah saya programkan menggunakan NetLogo. Yang di lingkari merah ini adalah wilayah negara api, ukurannya 50 kotak kali 50 kotak. Kalau satu kotaknya 1 km persegi, maka luas wilayahnya adalah 2.500 km persegi. Ini namanya slider untuk mengatur berapa jumlah penduduk yang mau kita simulasikan. Di sini jumlah penduduk negara api ada 3.150 orang. Jadi kepadatan penduduk di negara api ini 1,26 jiwa per kilometer persegi. Dibandingkan dengan tetangganya, Indonesia, kepadatannya ini hanya 1%-nya saja. Di negara api, pada tanggal 2 Maret 2020 terdeteksi ada 2 orang yang terkena COVID-19. Ini sama seperti negara tetangganya. Ini slider-slider untuk mengatur virusnya. Sudah saya set sesuai dengan karakter COVID-19 yang saya jelaskan tadi. Ini slider-slider untuk mengatur kebijakan physical distancing. Kalau physical distancingnya kita buat on, maka akan diberlakukan sejak tanggal 15 Maret 2020. Slider physical distancing period ini untuk mengatur berapa lama kebijakan physical distancing diberlakukan. Kemudian slider physical distancing compliance untuk mengatur berapa persen penduduk yang benar-benar diam. Angka yang di atas ini menunjukkan waktu berjalannya simulasi. Nanti kita bisa tahu berapa hari yang diperlukan untuk semua orang menjadi sehat atau semua orang mati. Yang ini luaran-luaran modelnya. Yang pertama ada kurva untuk melihat setiap harinya berapa yang sehat, yang sakit, dan yang meninggal. Garis hijau untuk yang sehat, merah untuk yang sakit, hitam untuk yang meninggal. Di bawahnya ada kotak-kotak untuk menunjukkan dampak setelah wabah berakhir atau dalam bahasa Inggrisnya aftermath. Ini nanti kita bisa lihat dari jumlah penduduk awal, berapa persen yang tidak kena COVID-19 sama sekali, berapa persen yang kena dulu, terus kemudian sembuh tetapi tidak imun, berapa persen yang sembuh dan kemudian imun, terakhir berapa persen yang meninggal. Kita akan mulai simulasinya. Kita simulasikan dulu kondisi tanpa adanya physical distancing. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang menjadi sakit jumlahnya meningkat sangat cepat. Di sini yang tidak terinfeksi 0%, artinya semua penduduk di negara api dia terinfeksi COVID-19 dulu. Pada akhirnya ada sekitar 6% yang meninggal. Nah, sekarang kita coba dengan physical distancing. Kata penduduk negara api, mereka inginnya physical distancing ini
sebentar saja karena mereka mau merayakan Lebaran katanya. Mereka ingin mudik. Kita set physical distancing periodnya 70 hari, kemudian kita anggap ini di lockdown total. Nah, kita lihat pada awal simulasi memang yang tertular sedikit, tetapi setelah kebijakan physical distancing selesai, orang kembali berkumpul, muncul second peak atau dia meningkat lagi secara tajam. Pada akhirnya yang tidak terinfeksi juga 0%, yang meninggal juga pada akhirnya sekitar 6%. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau tidak dituruti secara total kebijakan physical distancing-nya. Hanya 50% saja. Nah, ini kalau kita run, ternyata kembali meningkat dengan cepat. Cuma peningkatannya tidak setajam yang tanpa physical distancing sama sekali. Pada akhirnya tetap yang tidak terinfeksi ada 0%, yang meninggal sekitar 6%. Nah, sekarang kita coba, oke, misalkan tidak mungkin physical distancing hanya sampai dengan Lebaran. Bagaimana kalau misalkan physical distancing-nya kita perpanjang sampai Idul Adha. Jadi ini sekitar 140 hari di negara api. Kita coba juga bagaimana kalau misalkan ini physical distancing-nya di lockdown total. Jadi kita set 100%. Nah, kalau negara api di lockdown total sampai dengan Idul Adha, maka yang tidak terinfeksi sekitar 70%. Yang meninggal hanya sekitar 1,5% saja. Dan ini kita bisa lihat bahwa wabahnya selesai cepat sekali. Nah, biar di negara api korbannya nggak banyak gimana? Untuk menjawab itu, kita buat eksperimen. Ini strateginya ada dua, physical distancing sampai Lebaran atau mau sampai Idul Adha. Kolom-kolomnya ini ketaatannya, total skenario-nya ada 14. Masing-masing skenario kita ulang 5 kali, kita ambil hasil rata-ratanya. Kemudian kita bandingkan berapa persen orang yang tidak terinfeksi sama sekali, berapa persen yang meninggal, terakhir berapa lama wabahnya. Nah, setelah eksperimen kita bisa buat 3 grafik. Kiri atas persentase penduduk yang tidak kena COVID-19 sama sekali. Kanan atas berapa persen yang meninggal karena COVID-19. Kiri bawah berapa lama wabah COVID-19 di negara api. Garis biru physical distancing sampai Lebaran. Garis oranye physical distancing sampai Idul Adha. Pertama-tama kita lihat garis biru. Untuk persentase penduduk yang nggak kena COVID-19 sama sekali, garis biru datar di 0%. Persentase yang meninggal juga datar sekitar 6%. Ini artinya apa? Artinya kalau physical distancing-nya cuma sebentar, cuma sampai Lebaran, maka mau setaat apapun penduduknya, semua orang di negara api pasti kena COVID-19 dulu. Sekitar 94% akan selamat, 6% akan meninggal. Kenapa? Karena kalau cuma sampai Lebaran, belum hilang benar virusnya, orang sudah berkumpul lagi. Muncul fenomena second peak seperti yang saya tunjukkan tadi. Sekarang lama wabahnya. Kalau physical distancing sampai Lebaran, tapi tidak ada yang taat, maka wabahnya 200 hari selesai. Kalau di lockdown sampai Lebaran, maka wabahnya sampai 300 hari baru selesai. Kemudian muncul pertanyaan, berarti mending tanpa physical distancing dong, karena yang meninggalkan sama-sama 6%. Jawabannya ya bergantung pada kapasitas rumah sakit di negara api. Kalau tanpa physical distancing, orang yang sakit meningkat cepat sekali. Rumah sakit nggak akan bisa menampung, dokter-dokter juga nggak sanggup untuk merawat lagi. Sementara kalau pakai physical distancing, jumlah yang sakit dicicil.
Walaupun yang meninggalnya pada akhirnya sama banyak, mereka sempat dulu dirawat di rumah sakit. Jenazahnya juga sempat untuk diurus dulu. Nah, sekarang gimana kalau physical distancing-nya sampai Idul Adha? Kalau sampai Idul Adha, maka akan ada tipping point. Jika ketaatannya di bawah 90%, maka orang yang tidak kena COVID-19 hasilnya juga datar 0%. Tetapi begitu ketaatannya di atas 90%, grafiknya langsung menanjak. Kalau di lockdown total sampai Idul Adha, yang sempat tertular COVID-19 hanya sekitar 25%, yang 75% tidak sakit sama sekali. Yang meninggal juga bisa turun drastis sampai hanya 1% saja, wabahnya juga bisa cepat selesai. Di sini 120 harian juga selesai wabahnya, nggak sampai 1 tahun. Nah, simpulannya apa dari eksperimen ini? Yang pertama, untuk bisa efektif, physical distancing harus cukup lama. Kalau di Inggris contohnya, minimal physical distancing selama 6 bulan. Dua, ketaatannya harus cukup tinggi. Untuk kasus di negara api, ketaatannya harus di atas 90%. Tetapi tidak perlu juga di lockdown. Karena kalau di lockdown, yang mati karena COVID-19 memang sedikit, tapi yang mati kelaparan banyak. Jadi perlu dihitung berapa persen penduduk negara api yang benar-benar tidak bisa tinggal di rumah. Berapa jumlah polisi, tentara, dokter, perawat, dan orang-orang yang bekerja di sektor informal. Kuotanya maksimum 10% kalau di negara api. Sisanya yang tetap bisa punya uang selama bekerja dari rumah harus legowo. Perbanyak transaksi yang cashless biar virusnya nggak menjalar lewat uang. Nggak usah jalan-jalan atau liburan dulu. Belanja makanan selama wabah jangan sering-sering. Memang nggak usah memborong berlebihan, tetapi sekali belanja agak banyak. Biar nggak usah sering-sering keluar rumah. Simpan-simpan kelebihan uangnya. Lebih baik lagi kalau bisa dipakai membantu tetangga-tetangga yang sama sekali nggak mendapat penghasilan selama wabah. Selama puasa, warga di negara api usahakan terawehan di rumah saja. Nggak usah memaksakan juga untuk mudik sewaktu lebaran. Nggak usah memaksakan untuk mengunjungi sanak keluarga. Kita manfaatkan media online saja. Kalaupun harus diperpanjang sampai Idul Adha, warga negara api tolong motong hewan kurbannya di rumah jagal saja. Jangan ngumpul di lapangan untuk menonton proses kurban. Nah, sekarang hubungannya bagaimana dengan negara tetangga Indonesia? Apakah di Indonesia bakal lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan negara api? Jawabannya bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Faktor-faktor yang bisa membuat lebih buruk, yang pertama adalah mortality rate-nya. Kalau di negara api, mortality rate-nya cuma 3,4%. Kalau di Indonesia, mortality rate-nya 2 kali lipat. Yang kedua, kepadatannya. Kepadatan penduduk di Indonesia 100 kalinya negara api. Yang ketiga, tadi kita simulasikan perorangan. Sementara kalau di realita ada keluarga. Dalam keluarga, kalau bapaknya kena COVID, maka istri dan anaknya mudah sekali tertular. Tapi ada juga faktor-faktor yang membuat di Indonesia bisa jadi tidak separah negara api. Yang pertama, bentuk negaranya. Kalau negara api bentuknya dataran, orang bisa pindah-pindah dengan mudah. Kalau Indonesia bentuknya kepulauan. Makanya untuk di Indonesia masih bisa diusahakan untuk menghindari perjalanan antar pulau. Yang kedua, proporsi orang yang positif pada saat awal simulasi. Kalau di negara api, proporsinya 2 per 3.150. Kalau di Indonesia, proporsinya 2 per 250 juta. Jadi jauh lebih kecil. Yang ketiga adalah luasan penyebaran virusnya. Di simulasi tadi kita anggap virus bisa menyebar sampai radius 1 km. Padahal virus yang sebenarnya cuma bisa menyebar sampai radius 2 meter. Tapi walaupun ada perbedaan-perbedaan, strategi umumnya tetap sama. Satu, physical distancing harus cukup lama. 1 atau 2 bulan saja kemungkinan tidak cukup. Wabahnya malah bisa berkepanjangan. Yang meninggal malah bisa lebih banyak. Dua, tingkat ketaatannya harus cukup tinggi. Tipping point-nya untuk Indonesia berapa kita nggak tahu.
tapi yang pasti angka persentasenya ini besar. Jadi ayo kita tanggung jawab ke masyarakat, sedapat mungkin batasi kontak dengan orang lain. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau saran yang membangun, silahkan tuliskan di komentar. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang selanjutnya.